Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Akbar dengan NIM 64231033 kelas 646A26. Pada presentasi kali ini saya akan membahas rangkuman analisis kinerja keuangan dari bab 3 sampai bab 10 dengan studi kasus pada dua perusahaan PT Pakuan Jati dan PT Bank Pan Indonesia (TBK). Berikut adalah roadmap pembahasan kita hari ini. Saya akan membawa 8 topik utama melalui dari industri benchmarking, analisis laporan keuangan EVA dan MPA, prediksi kebangkrutan, kinerja dan kesehatan bank, hingga pengaruh inflasi dan risiko valuta asing. Semua ini akan kita kaitkan dengan kondisi real kedua perusahaan di tahun 2024. Pada bab 3, kita membandingkan 3 rasio kunci. Current ratio, ROE, dan DR dari 3 perusahaan standar terhadap standar industri. Hasilnya perusahaan A atau P1 unggul dalam likuiditas dan leverage, sementara perusahaan B dan C memiliki leverage yang cukup tinggi. Namun ROE ketiga perusahaan masih di bawah rata-rata industri 15%, yang menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan ekuitas masih menjadi tantangan bersama. Pada bab 4, saya melakukan analisis horizontal, vertikal, tren, dan 12 rasio keuangan. Untuk P1 kondisinya sangat baik, likuiditas kuat, DR hanya 0,43 kali, dan profitabilitas terus meningkat dari 2020 hingga 2024. Sedangkan PNBN sebagai bank memiliki DR wajar di 3,16 kali. Namun ROE-nya 56% masih di bawah benchmark dan interest coverage-nya negatif. Untuk halaman 5, slide 5, apakah perusahaan menyuntikkan nilai ekonomi? Untuk P1, WACC-nya 8,5%, tapi EVA-nya negatif sebesar 478 miliar. Artinya laba operasi belum cukup menutupi biaya modal. Namun MPA tetap positif 19,3 triliun, yang menunjukkan pasar bahwa masih percaya pada prospek jangka panjang perusahaan. Kesimpulannya, secara ekonomi belum efisien, tapi secara pasar masih dihargai positif. Pada bab 6, saya mencoba memprediksi risiko bangkrutan PWN menggunakan dua model, Altman Z-Score dan Springate. Formula dan dashboard bisa dilihat. Di bab 7 kita membandingkan PNBN dengan kompetitor BNI menggunakan 6 rasio bank. Hasilnya 5 dari 6 rasio PNBN sudah baik menurut standar OJK. Satu yang masih kurang efisien adalah BOPO, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Namun LDR dan NPL PNBN sangat terkendali, dengan NPL jauh di bawah ambang batas 2% dan LDR cenderung turun ke 87% setelah sempat menyentuh 90% sampai menunjukkan manajemen likuiditas yang konservatif. Berikutnya dengan metode RGC, risk profile, GCG, earnings, capital, PNBN mendapatkan peringkat komposit PK2 sebenarnya sehat dengan skor 2,32. Keunggulan utama ada di capital atau CAR 34,5% dan GCG dan yang konsisten baik selama 5 tahun. Namun earnings menjadi komponen terlemah PK 3,3 terutama karena buku yang masih tinggi. Ini menjadi area prioritas perbaikan bagi manajemen PNBN.
Saya juga menganalisis pengaruh inflasi terhadap gross profit margin P1 menggunakan regresi linear. Hasilnya korelasi positif sangat kuat. R sama dengan 0,92 dan R sama dengan 0,848. Prediksi JPN pada inflasi 3% sesuai target PI adalah 55% dan pada skenario krisis 8,5% hanya naik tipis ke 57,3%. Artinya P1 mampu meredam tekanan inflasi melalui penyesuaian harga, pendapatan berulang, dan efisiensi biaya. Faktor internal lebih dominan dibanding makroekonomi. Bab 10. Risiko valuta asing dan stress test P1. P1 memiliki ekspor liabilitas falas bersih sebesar 11,6 triliun, namun dampak maksimal terhadap laba bersih hanya sekitar 1,3%, bahkan dalam skenario depresiasi ekstrim 25%. Meski tidak ditemukan penggunaan instrumen hedging seperti forward contract, saya merekomendasikannya penggunaan sebagai langkah mitigasi ke depan. Kesimpulan, secara keseluruhan P1 unggul dalam likuiditas, struktur modal, dan ketahapan terhadap inflasi meski EVA masih negatif. Dan untuk PNBN sehat secara permodalan dan tata kelola, namun perlu perbaikan efisiensi biaya dan kinerja laba. Kedua perusahaan menunjukkan potensi baik dengan catatan perbaikan pada beberapa area operasional. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.